Kalau kita ingin mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita harus mampu mengelola suasana hati kita. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat apa yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini, dampak wabah COVID-19 itu telah memasuki kehidupan manusia, baik secara sosial maupun secara psikologis. Itu pengaruhnya luar biasa. Interaksi sosial berubah drastis karena banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan baik secara interaksi sosial langsung, tetapi harus secara virtual. Akibatnya mulai terbentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Ada yang semakin bisa menikmati dengan acara-acara, dengan kegiatan termasuk ibadah online, tetapi ada juga yang merasa kurang kalau tidak bertemu, tidak bertatap muka dalam pertemuan-pertemuan itu. Keterbatasan aktivitas seperti ini ternyata juga berdampak secara ekonomi dan sosial. Dari hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan di akhir 2021, ada hampir 80.000 orang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Dan ada 4.000 lebih perusahaan itu terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Berarti jelas sekali secara ekonomi dampaknya sangat luas sekali, sangat berat bagi sebagian besar orang yang ada di Indonesia. Baik perusahaan-perusahaan, ada yang usaha itu tidak berjalan sebagaimana biasanya. Demikian juga orang bergumul dengan soal pekerjaannya. Tetapi tidak hanya secara ekonomi, secara sosial dampaknya juga sangat besar sekali. Karena selama pandemi COVID-19 ada banyak peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak permasalahan dalam rumah tangga, bahkan perceraian juga meningkat cukup banyak. Ada keluarga-keluarga alami kegoncangan, tidak hanya secara ekonomi tetapi hubungan mereka satu sama lain. Selain itu banyak orang tua yang juga sangat tertekan karena harus mengajar, harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Itu juga permasalahan tersendiri. Kalau kita mengibaratkan pandemi COVID-19 itu sebagai musuh, apalagi dampaknya yang begitu luas dan dirasakan sangat berat oleh sebagian orang, maka itu musuh yang harus diperangi. Tidak bisa kita hanya bersikap pasif menunggu semuanya selesai. Mengapa kita melakukan protokol kesehatan? Mengapa kita divaksin? Mengapa kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan kita? Itu bagian dari bagaimana kita coba bisa melewati, bisa memenangkan peperangan dengan kondisi yang ada. Nah, kalau terkait dengan permasalahan hidup kita nih, tidak hanya karena COVID tadi, kita punya banyak masalah, kita punya banyak pergumulan, kita mengalami situasi yang tidak selamanya mudah, ada masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana strategi perang, strategi yang diajarkan Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Situasi apapun yang terjadi, kita tidak menjadi orang Kristen yang kalah, orang Kristen yang gagal, orang Kristen yang lemah, tetapi kita menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan. Kita menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Kita akan membaca dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 20.
kita akan lihat ini bagian demi bagian. Kalau kita membaca perikop ini secara utuh, Tuhan memberikan strategi perang. Sebuah rahasia hidup berkemenangan itu seperti apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan sebagai anak-anak Tuhan? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah terkalahkan oleh masalah apapun, oleh keadaan apapun. Yang pertama, yang Tuhan ajarkan di perikop di pasal 20 ini adalah jangan takut dan lemah hati. Kita baca ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Orang-orang Israel diingatkan bahwa suatu saat bisa saja ada musuh yang akan melawan engkau. Ada musuh yang jumlahnya begitu banyak, lebih besar darimu, lebih kuat dari keadaanmu. Musuh yang mungkin saja itu akan bisa mengalahkanmu. Tetapi Tuhan memberi sebuah strategi supaya walaupun musuhnya itu lebih besar, lebih banyak dari orang Israel, tetapi orang Israel tetap bisa berkemenangan. Orang Israel tidak terkalahkan oleh musuh tersebut. Di sini dikatakan apa? Janganlah takut. Kalau kita ingin mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita harus mampu mengelola suasana hati kita. Jangan takut. Jangan takut. Itu yang Tuhan katakan. Dan itu kemudian diulang-ulang lagi. Di ayat 3 juga katakan jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan lemah hatimu. Di ayat 8 juga ditekankan lagi, siapa takut dan lemah hati boleh pergi. Artinya, yang membuat banyak orang itu kalah dalam peperangan sebenarnya bukan kemampuannya dulu, tetapi hatinya yang lemah, hatinya yang mudah dikuasai ketakutan, hatinya yang mudah gentar, hatinya yang mudah gemetar ketika musuh itu datang. Kalau kita perhatikan ayat pertama tadi, bagaimana saya tidak takut? Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan saya tidak takut? Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan saya punya kekuatan hati? Hati saya tidak lemah, hati saya tidak mudah gentar, hati saya tidak mudah cemas ketika menghadapi musuh. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita miliki, fasilitas, uang, harta yang kita miliki, bukan karena jabatan kita. Karena apa? Sebab Tuhan Allahmu telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Alasan terbaik supaya hati kita tidak menjadi lemah ketika kita menghadapi peperangan kehidupan ini. Alasan terbaik supaya kita punya hati yang berani menghadapi masalah hidup ini bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Tuhan yang menuntun hidupku. Karena Tuhan bersama dengan aku, karena Tuhan menyertai aku. Kalau alasannya adalah karena aku pintar, ketika kita menghadapi masalah yang rumit, ternyata kepandaian kita nggak bisa dipakai.
Begitu banyak masalah hidup kita, kepandaian kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Kalau kita bangga, kita merasa kalau saya punya jabatan, saya bisa mengatasi semua masalah. Kita lihat orang-orang yang punya jabatan tinggi mati bunuh diri dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi begitu banyak, padahal mereka punya jabatan yang tinggi. Kalau orang berpikir bahwa dia bisa memenangkan peperangan kehidupan ini, mengatasi semua masalah hidupnya dengan uangnya. Saya ketemu banyak orang yang uangnya berlimpah-limpah, tetapi stres, tetapi menderita hidupnya, rumah tangganya hancur, tidak bahagia, punya masalah tidak bisa terselesaikan dengan uangnya. Tetapi kalau keberanian hati kita, kekuatan hati kita dasarnya adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai aku, Tuhan yang berjalan bersama dengan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita, kita ada di pihak Tuhan, itu membuat kita menjadi lebih tenang, lebih berani menghadapi masalah apapun. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Keyakinan bahwa Allah di pihak kita bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena anugerah Bapa di sorga yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, anaknya yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, berpihak pada kita. Saudara-saudara, ketakutan-ketakutan itu muncul karena kita kadang-kadang merasa sendirian. Kita merasa nggak berdaya menghadapi masalah. Saya teringat ada anak kecil yang bertengkar, berantem nih dengan temannya. Tetapi karena temannya, pertama anak kecil ini percaya diri saja, berani dia. Tetapi ternyata dia kalah karena temannya badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat. Sementara anak ini kecil saja badannya. Akhirnya dia kalah. Dia menangis. Dia lari pulang ke rumahnya. Dalam keadaan yang takut, dia cerita kepada bapaknya bahwa dia dipukul oleh temannya. Bapaknya mendengar itu, langsung ada keinginan membela anaknya. Anaknya langsung, "Bapak ikut aku sekarang, Bapak ikut aku." Siapa dia? Bapaknya akhirnya ngikutin anaknya itu. Ketika anak kecil ini kembali menghadapi lawannya tadi, teman berantemnya tadi, tetapi sekarang dia tidak sendirian. Dia ada bapaknya yang menyertai dia. Kembali dia punya keberanian. Kembali dia punya kekuatan hati untuk melawan temannya yang lebih besar tadi. Saudara-saudara, saya tidak berkata bahwa kita boleh menyetujui anak-anak kita bertengkar, berantem dengan temannya. Tetapi saya ingin memberi sebuah gambaran kepada kita semua. Kekuatan hati, keberanian itu muncul karena kesadaran saya sedang berjalan dengan siapa. Siapa saja yang berpihak kepada kita. Ada banyak orang dikuasai kecemasan, ada banyak orang mudah sekali takut. Ketika ada masalah, bukannya menghadapinya, tetapi
menghindar, bahkan lari dari masalah dengan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang justru menimbulkan masalah yang baru. Saya ketemu begitu banyak orang tua ketika ada masalah dengan anaknya, tidak berbuat apa-apa. Dia biarkan saja. Dia menyerah dengan masalahnya. Saya ketemu ada banyak orang ketika dia dalam keadaan terpuruk, justru dia akhirnya tidak berbuat apa-apa. Karena merasa, aku tidak mampu, aku tidak berdaya, kekuatanku kecil, aku tidak punya kesanggupan untuk mengatasi semua masalah ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita yakin Allah di pihak kita, harusnya hati kita menjadi kuat. Kita punya keberanian untuk menghadapinya. Seperti Israel yang akhirnya berani menghadapi musuh-musuh yang lebih besar, lebih kuat. Karena apa? Karena orang Israel percaya Tuhan yang menuntunku, Tuhan yang menyertaiku, Allah ada di pihakku. Saudara-saudara, ini terkait dengan keyakinan kita, di mana posisi hidup kita di dalam Tuhan sebenarnya. Keberanian hati itu muncul karena sebuah keyakinan. Hidup kita ada di posisi mana dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, jangan biarkan ketakutan-ketakutanmu membunuh potensimu. Jangan biarkan ketakutan-ketakutanmu menghalang-halangi perjalanan hidupmu untuk mencapai tujuan Allah, rencana Tuhan yang besar. Jangan biarkan masalah apapun yang menimpa, yang datang dalam hidupmu, itu membuat saudara hatimu lemah dan takut. Tetap percaya, tidak pernah ditinggalkan anak-anak Tuhan itu. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu berpihak kepada kita kalau kita berjalan di jalannya. Takut itu membuat kita jadi mudah ngeri terhadap masalah, membuat kita mudah gentar. Takut itu membuat kita mudah khawatir, tidak berani menghadapi sebuah masalah, tidak berani berubah, tidak berani membuat keputusan, tidak berani membuat pilihan. Ketika ada perasaan takut, ketika hatimu menjadi lemah, apa yang harus dilakukan? Karena Tuhan di pihak kita, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau hati kita menjadi lemah, kemudian ketakutan mulai muncul di hati kita, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyatakan bahwa engkau sedang dalam ketakutan, engkau tidak berani. Gak usah dengan alasan-alasan lain, tidak usah bohong dengan Tuhan dengan alasan-alasan lain. Kalau memang takut dan gentar, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta kekuatan hati. Sebab kalau kita pura-pura berani, pura-pura gak ada masalah, saudara tetap dikuasai ketakutan. Ciri orang yang hatinya kuat itu berani menghadapi masalah. Ciri orang yang hatinya kuat berani berubah. Ciri orang yang hatinya kuat tidak takut dengan masalah apapun, tidak takut menyelesaikan masalah apapun. Ciri orang yang hatinya kuat itu tidak pasif tetapi aktif. Berani berinisiatif, berani buat keputusan, berani membuat pilihan, berani memulai sesuatu yang baru, berani melangkah, berani menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapinya. Kalau hatimu lemah, engkau takut, engkau menjadi orang Kristen yang kalah dalam hidup ini. Yang kedua, kita membutuhkan dukungan otoritas.
Kita baca ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Kemudian di ayat yang kelima, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan ayat selanjutnya nanti saya jelaskan. Jadi, strategi yang kedua yang Tuhan ajarkan apa? Pertama, bereskan dulu masalah hatimu yang lemah itu. Bereskan dulu soal hatimu kalau kamu ingin hidup berkemenangan. Yang kedua, kamu membutuhkan dukungan otoritas. Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan? Yang pertama, kalau kamu berperang, ketika kamu harus menghadapi pertempuran, pertama apa yang harus dilakukan? Seorang imam tampil ke depan berbicara kepada rakyat. Imam adalah otoritas rohani, pemimpin rohani. Tetapi tidak hanya imam yang memberi nasihat, memberi dukungan, memberi kata-kata motivasi, memberi pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita baca ayat 3 dan 4, itu yang dikatakan imam kepada rakyat, kepada orang Mesir saat itu. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara-saudara, pemimpin itu dalam konsep Alkitab yang diajarkan firman Tuhan, pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Pemimpin adalah perlindungan rohani yang Tuhan siapkan kepada umat. Imam harus tampil, kemudian berkata kepada rakyat. Untuk apa? Supaya mereka tidak takut, supaya hatinya tidak lemah, dan kembali diingatkan, Tuhan menyertaimu, jangan takut. Demikian juga kepala pasukan, berarti pemimpin yang akan memimpin peperangan, itu juga jadi perlindungan bagi prajurit-prajurit yang berperang. Itu pun juga mereka juga memberikan kata-kata yang sifatnya membangkitkan semangat, pengharapan kepada rakyat masa itu. Tadi ayat 5 kita sudah baca. Kalau kita lanjutkan ayat 6 sampai 8, semuanya kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang membangkitkan keberanian, kata-kata yang menumbuhkan iman, kata-kata yang membuat orang semakin percaya akan penyertaan Tuhan. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi pula para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Baik imam maupun kepala prajurit, semuanya berbicara pentingnya menguatkan hati dan keberanian dalam menghadapi pertempuran. Saudara-saudara, ada kalanya ketika kita mengalami situasi berat, masalah yang berat, hati kita memang jadi mudah cemas, hati kita jadi mudah
tergoyahkan. Iman dan pengharapan kita kadang-kadang jadi goncang. Kita kehilangan arah. Ketika kita mengalami seperti itu, Tuhan menyediakan sistem support dalam hidup kita. Tuhan menyediakan perlindungan hati, perlindungan jiwa supaya kita tidak terus menjadi lemah hati, supaya kita tidak mudah gemetar, supaya kita tidak mudah tawar hati. Siapa yang Tuhan berikan pemegang otoritas, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita dengan otoritasnya Tuhan. Itu bisa pemimpin rohani, hamba Tuhan yang melayani kita. Itu bisa orang tua kandung kita. Itu bisa mentor atau pembimbing rohani kita. Tetapi bisa juga itu pemimpin di pekerjaan kita. Orang-orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Itu dipakai Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Supaya kita tidak lemah hati, supaya kita tidak mudah gentar, supaya kita tidak mudah tawar hati. Tetapi sayangnya, salah satu dampak dari kebiasaan baru dengan pola virtual, dengan pola online, itu membuat manusia semakin merasa mandiri, independen, tidak butuh orang lain, tidak butuh pertolongan orang lain, karena semua jawaban tinggal searching di Google, ada jawabannya. Lalu merasa tidak butuh pemimpin, merasa tidak butuh nasihat orang tua, merasa tidak butuh pembimbing rohani, merasa tidak butuh masukan-masukan dari orang lain. Saya ketemu anak muda yang dulunya aktif sekali beribadah dan melayani Tuhan. Kemudian dalam perjalanannya dia merintis sebuah usaha. Bisnisnya mengalami kemajuan yang sangat besar sekali. Berlimpah-limpah, bahkan ketika bertemu saya dia berkata, "Puji Tuhan Pak Heru, saya panen raya tahun ini." Begitu sukses secara bisnisnya. Tetapi kemudian mulai muncul kebanggaan. Ada kebanggaan karena untuk seumuran dia sudah mengalami sukses yang luar biasa. Dari kebanggaan itu mulailah benih kesombongannya tumbuh di hatinya. Dia merasa levelnya lebih tinggi dari orang lain. Karena kesuksesannya, dia merasa derajatnya, statusnya lebih tinggi dari orang lain. Dia begitu bangga dengan dirinya. Dia begitu bangga dengan kehebatannya. Saya tidak butuh orang lain yang butuh saya. Mulai ada gengsi, ketika ada masalah gengsi untuk minta nasihat, untuk konsultasi. Sebelum dia mencapai kesuksesan itu, dia sharing dengan saya tentang pergumulan-pergumulan, termasuk pergumulan rumah tangganya. Tetapi ketika dia sukses, orang datang kepada dia itu biasanya minta nasihat, minta bantuan. Jadi dia berpikir, orang lain butuh aku, bukan aku butuh orang lain. Akibatnya, ketika dia ada masalah begitu berat dengan rumah tangganya, karena dia gengsi untuk minta nasihat, gengsi untuk minta untuk konsultasi dengan orang lain, gengsi. Bahkan pemimpinnya pun gampang dia atur karena dia punya banyak uang dan dia banyak bantu gereja. Dia juga mulai merasa tidak butuh pemimpin. Hatinya semakin tidak mau tunduk pada pemimpinnya, padahal dia masih ada di gereja yang sama. Ketika ada yang memberi masukan karena dengar masalah rumah tangganya, langsung reaksi
menunjukkan ketersinggungan dan berkata, kalian gak usah urus rumah tanggaku, itu urusanku sendiri. Dia merasa bahwa teman-teman sepelayanan itu gak perlu mengurusi masalah dia. Benar saudara, karena dia mulai ada kesombongan, mulai merasa tidak butuh dukungan otoritas, tidak butuh dukungan teman-teman komunitas rohaninya, pernikahannya bubar. Pernikahannya akhirnya hancur. Ternyata kesuksesannya tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Uangnya tidak bisa menyelamatkan pernikahannya. Bercerai. Begitu bercerai, semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kita perlindungan rohani, mengapa kita tidak menempatkan diri kita pada posisi yang tepat? Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta Tuhan tidak meninggalkan kita. Salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menuntun dan membawa kita pada kemajuan adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan otoritas untuk memimpin dan melindungi kita. Makanya ketika kita menghadapi masalah, kalau kita ingin hidup berkemenangan, ketika engkau alami masalah, ketika engkau beban berat, ada kesulitan, jangan ragu untuk minta nasihat, jangan ragu untuk minta dukungan doa hamba Tuhan, para pemimpinmu. Jangan ragu untuk minta dukungan doa orang tuamu. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pembimbingmu. Karena itu salah satu cara yang dipakai Tuhan menuntun dan melindungi hidupmu. Saudara akan mendapatkan arah yang tepat. Saudara akan mendapatkan nasihat untuk membuat keputusan dan pilihan yang benar. Saudara akan dapat tuntunan Tuhan melalui nasihat-nasihat dan doa yang mereka lakukan untuk kita. Jangan ragu, jangan gengsi. Karena ini sistem Tuhan. Coba kalau kita pelajari Alkitab, seperti Raja Daud. Raja Daud punya kekuasaan luar biasa. Ketika dia jatuh dosa, ditegur oleh Nabi, dia lembut hati dan bertobat. Itu alasannya kenapa Daud dalam peperangannya juga banyak berkemenangan. Karena walaupun dia raja, tetapi ketika dia buat salah ditegur, seorang hamba Tuhan, dia mau mendengar kemudian bertobat. Artinya ini orang yang menghargai otoritas, orang yang tahu dia butuh dukungan otoritas untuk bisa menjalani hidupnya dengan benar, dengan baik. Kegagalan itu dimulai dari hati yang lemah, yang takut, yang mudah gentar, yang ragu, dan pikiran yang masih terikat dengan segala sesuatu di belakang. Makanya tadi, kalau ingin maju berperang, kalau engkau ingin menang, bereskan dulu. Kalau kamu masih berpikir bagaimana nanti pernikahanku, bagaimana kebunku, bagaimana hewanku, bagaimana rumahku, kalau masih risau dengan hal-hal yang di belakang itu, selalu kalah. Karena itu menjadi beban yang terlalu berat dalam pikiran. Tanggalkan itu. Kalau saudara mengalami kesulitan mengelola hatimu, kok selalu lemah ya, kok selalu takut ya, selalu mudah khawatir, saudara kembali, jangan ragu untuk berkonsultasi, minta dukungan orang yang punya otoritas dalam hidupmu. Yang terakhir, Tuhan mengajarkan pentingnya strategi yang tepat. Ayat 9-20 itu bicara strategi yang tepat. Strategi yang disampaikan Musa itu pertama, kalau ingin hidup berkemenangan, kita ini harus membiasakan diri kerja tim, tidak hanya kerja sendirian. Ayat 9 coba kita lihat. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara.
Banyak orang gagal karena menempatkan dirinya jadi jagoan. Banyak orang akhirnya gagal dan terpuruk karena menempatkan dirinya sebagai orang paling pinter. Merasa dirinya serba tahu, bisa semua hal. Sehingga semua bisa dilakukan sendiri. Saya lihat orang-orang yang sebenarnya diberi kesempatan Tuhan yang begitu besar. Tetapi di ujung usianya, begitu dia sudah mulai mendekati usia pensiun, terpuruk atau bahkan setelah pensiun, dia merasa nggak berdaya karena masalahnya apa? Tidak terbiasa kerja tim. Merasa dia jadi jagoan. Bisa kerjakan lebih baik dari orang lain. Pemimpin pasukan itu, apa yang dia lakukan? Dia menunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Berarti dia tahu, kalau aku memimpin perang, aku butuh orang-orang lain yang juga memimpin kelompok-kelompok yang lebih kecil. Aku nggak bisa berperang sendirian, walaupun aku punya pengalaman kehebatan luar biasa dalam berperang. Strategi yang Tuhan ajarkan ini penting sekali. Banyak orang tidak bisa sukses hidupnya karena tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Banyak orang punya masalah, banyak masalah karena tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, Tuhan memprioritaskan cara damai. Ayat 10-11. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ayat 10 jelas sekali. Tuhan itu walaupun ada yang datang melawan engkau, tetapi tawarkan perdamaian dulu. Prioritasnya berarti damai, bukan perang. Selesaikan masalah dengan damai, bukan konfrontasi. Bukan menang-menangan sendiri, tetapi cara damai. Tetapi kalau ternyata lawanmu tidak mau berdamai, apa yang dilakukan? Ini yang dikatakan Tuhan. Bukan konteks peperangan secara fisik yang kita akan pelajari, tetapi prinsip hidup berkemenangan yang akan coba kita lihat apa yang diajarkan Tuhan. Ayat yang selanjutnya itu berbicara tentang hal itu, ya. Jadi ayat-ayat yang ke-12 sampai 20 itu bicara tentang strategi. Jadi kalau lawanmu datang, jangan langsung ajak berperang, ajak berdamai. Kalau dia mau berdamai, perlakukan dengan baik sesuai dengan hukum peperangan. Tetapi kalau mereka tidak mau untuk berdamai, maka engkau harus menghadapi mereka, kepung mereka. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Jadi bukan karena kehebatan, enggak. Karena engkau berperang bersama dengan aku, maka aku akan berikan kemenangan kepadamu. Kalau engkau sudah mengalahkan mereka, maka engkau tidak boleh perlakukan sembarangan. Perempuan dan anak-anak harus dilindungi. Di masa itu perempuan dan anak-anak dianggap sebagai orang yang lemah. Tidak boleh menjadi korban perang. Sampai sekarang itu juga masih dilakukan. Kemudian hewan pun juga jangan dibunuh, sebab itu masih berguna bagi kemanusiaan. Bahkan Tuhan juga perintahkan pohon-pohon jangan ditebang. Tuhan mengajarkan ternyata peduli lingkungan juga. Dari sini kita bisa mengerti apa? Bahwa selesaikan masalahmu dengan cara damai. Kalau ternyata harus konfrontasi, harus berhadapan, mungkin bersitegang, diskusi yang keras, dan menunjukkan ternyata engkau yang di pihak yang menang. Jangan perlakukan orang yang lemah itu dengan sembarangan, dan tetap menjaga hal-hal demi keberlangsungan hidup ke depan. Jangan merasa menang-menangan sendiri. Ada penelitian yang menunjukkan data yang menarik. Ada dua orang membuka toko, menjual barang yang sama, kualitas yang sama. Yang satu sukses, berhasil, pelanggannya banyak. Sementara yang satu sepi tokonya. Setelah diteliti, ternyata masalahnya ada dua hal. Yang pertama, yang punya toko yang ramai itu, ternyata mereka tipe orang yang ramah, yang luas,
komunikasinya baik terhadap pelanggan, menghargai pelanggan. Orang yang masuk tokonya merasa disambut dengan baik. Sementara toko yang sepi memperlakukan pelanggan seperti musuh. Bahkan ketika pelanggan tanya banyak, dia tidak tanggapi, dia merasa terganggu. Kondisinya seperti ini. Nggak usah tanya banyak, mau beli atau tidak. Kalau memang tidak mau beli, ya sudah. Mungkin di toko yang lain. Tapi kondisinya begini, apalagi ketika pelanggan menawar, dia tidak tanggapi dengan baik. Akibatnya tokonya menjadi sepi. Kemampuan berdamai, kemampuan membangun hubungan, kemampuan memperlakukan orang dengan baik, itu menentukan keberhasilan seseorang dalam berusaha. Tadi kita sudah melihat hati yang lemah itu awal kegagalan. Tetapi yang poin ketiga kita bisa mengerti, kekalahan dimulai dari hati juga. Hati yang dipenuhi dengan kemarahan, hati yang dipenuhi dengan kebencian, hati yang dipenuhi keinginan balas dendam. Oleh sebab itu menjaga hati tetap memiliki damai sejahtera adalah strategi peperangan hidup yang membuat kita berkemenangan. Demikian juga keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain itu harus kita budayakan. Kemampuan menghargai kemampuan orang lain, menerima perbedaan dan tetap bisa bekerja sama, itu strategi terbaik untuk bisa hidup berkemenangan. Tuhan ingin kita membereskan semua masalah itu sampai akarnya. Tidak hanya yang di permukaan, mulai dari hati. Jadi saudara-saudara, untuk mengalami hidup berkemenangan, kita sudah tahu dari kebenaran firman Tuhan. Miliki hati yang kuat dan berani. Hadapi masalah karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Jangan ragu, jangan malu, jangan gengsi. Saudara membutuhkan dukungan moral, dukungan doa, dukungan nasihat dari orang-orang yang punya otoritas dalam hidupmu. Dari orang tua kita, dari hamba Tuhan yang memimpin kita, yang melayani kita, dari orang-orang yang lebih senior dari kita, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan hati kita. Dan Tuhan memberikan strategi yang luar biasa untuk bisa berkemenangan, untuk bisa berhasil. Terbuka terhadap kerjasama dengan orang lain, selesaikan masalahnya sampai akarnya, berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Kita bersatu dalam doa.